Gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, nggak lupa saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Ya, hari ini aku mau berbagi informasi ya bro ya. Kalau yang di video sebelumnya aku sudah unboxing ya dan review lengkap mengenai ini ya bro ya, Master Rem Nissin Radial. Ya, nanti kalian bisa cek bro di video saya yang sebelumnya di link yang di sebelah kanan atas ya. Nah, ini di video sekarang saya mau bagikan ya cara memasangnya ke Ninja RR ya yang di sebelah sini ya. Nanti seperti apa kita cek, apa saja penyesuaiannya, apa saja yang harus kita sesuaikan atau kita modif sedikit-sedikit lah, apakah ini PNP ya bro ya. Oh ya bro, sebelum lebih jauh nonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini bro dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian bro ya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita bro simak video untuk pemasangan Master Rem Nissin Radial ini ya bro ya. Ini ya bro penampakan untuk Master Rem yang saya punya. Saya masih menggunakan Master Rem bawaannya Ninja RR ya bro. Nah, ini bisa kita lihat pada saat kita melakukan pengereman. Nah, ini sudah habis bro, padahal ini belum pakem sama sekali. Nah, ini terjadi kenapa? Karena Master Rem saya ini bocor bro dieselnya. Ya, bocornya karena memang pengaruh umur. Makanya saya sekalian ganti nanti pakai Master Rem Nissin Radial ya bro yang baru. Nah, apa saja yang sudah saya lakukan di pengereman saya? Ini hanya selang rem saja ya bro yang saya ganti. Untuk Master Remnya, kaliper di sini masih original semua bro. Nah, oke bro, nanti kita langsung lanjutkan proyek pergantian Master Rem menggunakan Nissin Radial ya bro ya. Pertama-tama kita kendorin dulu ya bro ya baut selang rem yang ada di Master Rem. Selanjutnya kita kendorin tutupnya Master Rem ya bro ya yang obeng plus. Kenapa kita kendorin? Agar nanti pada saat udah terlepas lebih mudah, karena biasanya keras itu bro. Seterusnya kita lanjut untuk ngendorin pegangannya Master Rem ya menggunakan kunci L ukuran 5, atau kalau masih orinya menggunakan baut ukuran 10 ya bro ya. Setelah semuanya terlepas, langsung kita turunkan ya bro ke bawah untuk kita lepaskan selang rem maupun Master Remnya ya bro ya, dan kita keluarkan isi minyak rem yang ada di dalam Master Rem tersebut. Hati-hati bro untuk prosesnya, jangan sampai ada minyak rem yang tumpah bro mengenai bodi, karena dia akan merusakkan bodinya bro ya. Kita kendorkan dulu yang dari tutupnya Master Rem ya bro ya, sambil kita nanti keluarkan untuk minyak remnya ya bro. Selanjutnya baru kita kendorkan dari sisi selang remnya ya, jangan kebalik ya bro, karena kalau enggak nanti tumpah nanti. Nah, kita carikan tempat ya sambil hati-hati. Pastikan minyak remnya udah habis semua bro yang dari Master Remnya. Selanjutnya kita lepaskan baut yang ada di selang remnya ya bro ya. Nah, itulah fungsinya kenapa tadi itu dikendorin dulu bro. Kalau enggak pasti sangat susah sekali bro untuk membuka baut selang remnya ya yang ada di Master Remnya. Nah, setelah bautnya terbuka, selanjutnya kita naikkan kembali untuk selang remnya. Jangan lupa dikasih alas ya bro ya, nanti takutnya ada minyak remnya yang tumpah bro mengenai bodi. Ya, ini kalau saya menggunakan tisu ya bro ya. Nah, ini saya masukkan kembali ke atas. Nah, nanti selanjutnya kita pasangkan untuk Master Rem yang baru ya bro ya. Ini penampakannya Master Rem yang Nissin Radial. Masang Master Rem ini lebih enak ya bro ya daripada kita masang yang handle kopling kemarin ya bro ya, karena harus membongkarin semuanya. Ini cuma kita pakai kunci ukuran 8. Nah, kita pasangkan dulu bro untuk soket sensor lampu ya bro ya yang di bawah. Nah, pastikan nanti jangan sampai kebalik ya, yang positif sama negatifnya. Kalau kebalik nanti nggak bisa hidup bro untuk lampunya. Sensor ini berfungsi nanti pada saat kita melakukan pengereman, lampu belakang akan hidup ya bro. Oke, setelah sensornya terpasang, selanjutnya kita pasangkan untuk Master Remnya ya bro ya.
Untuk pemasangannya nggak usah terlalu kencang dulu bro, pakai tangan aja dulu karena nanti masih harus kita setting-setting ya bro ya. Kalau langsung kencang nanti malah susah kita bongkar lagi ya bro ya. Yang penting kepasang dulu bro, karena nanti harus ada yang kita setting-setting lagi untuk sudutnya ya, ke atas atau ke bawah. Ini saya kendorkan dulu ya bro ya. Untuk switch kanan yang di handle gasnya menggunakan baut L ukuran 4. Kalau enggak ini masih menggunakan baut plus ya bro ya kalau bawaannya. Kenapa ya bro? Karena posisi handle gas ini dia di tengah-tengah ya bro ya, antara master rem sama tabung hidroliknya. Jadi kalau kita mau nyeting master remnya ya mau nggak mau harus kita setting juga untuk handle gasnya bro. Setelah kita setting bro ya, kita belok-belokkan dan ternyata master rem ini sangkut sama speedonya ya bro ya. Nah ini nih ya, kita belok-belokkan sangkut ya. Nah solusinya seperti apa bro? Nah nanti harus kita bongkar dulu bro untuk speedonya ya. Nah ini triknya di sini bro, kalau kita mau masang master rem radial bro ya, mau merek Nissin ataupun merek-merek yang lainnya. Nah jadi kita bongkar dulu untuk speedonya. Ini saya menggunakan baut L ukuran 5 ya bro ya, kalau aslinya masih menggunakan baut ukuran 10 ya bro. Nah sebenarnya sih sangkutnya dikit aja nih bro ya, kita lihat nih, cuma di ujung handle remnya dengan di titik yang di speedo ya bro ya. Ya cuma kalau kita paksakan nanti lama-lama bisa pecah nanti bro speedonya, sayang bro, mahal juga nih speedonya untuk Ninja RR ya. Jadi seperti apa cara kita ngakalinya, tonton terus ya bro ya video ini agar kalian tidak tersesat dan speedo kalian nyangkut di master remnya. Sayang bro, mahal speedonya, mahal juga untuk master rem Nissin radial ini bro. Oke kita lanjutkan ya bro video ini ya. Kita lepas dulu untuk baut speedonya bro, yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan bro. Nah nanti baru kita bagikan kuncinya seperti apa ya bro. Nah kita lepas dan kita taruh bawahnya. Kalau biasanya pemasangan awalnya kan dia di atas bracket ya bro ya. Nah itu kelihatan bracketnya. Nah nanti kita lepas terus kita taruh di bawah bracketnya. Nah ini bro kuncinya sebenarnya ini ya. Apa ini? Ini baut bro, baut sama mur. Nah cuma ada murnya 2. Kalau pemasangan speedo sebelumnya kan dia di atas bracket ya bro ya untuk speedonya, jadi cukup dikasih baut saja. Nah kalau sekarang ini kita pasangkan di bawah bracket tuh, jadi harus ada murnya ya. Jadi kita kencangkan dulu, pasangkan dulu untuk bautnya. Ini ada ulirnya bro ya, baru nanti murnya kita taruh di bawahnya untuk pengunci speedonya ya bro ya, agar speedonya nanti nggak jatuh. Ini penampakan dari samping ya bro ya. Tadi kan saya bilang ada 2 mur ya bro. Nah yang mur pertama itu dia dimensinya lebih besar bro, kan ini bautnya pakai baut ukuran 10 ya, atau kunci L ukuran 5. Nah ini murnya saya kasih mur yang ukuran 12 bro, jadi longgar. Nah fungsinya mur ini adalah sebagai stopper agar nanti si speedo ini nggak mentok sama bracket ya bro ya. Kalau dia mentok ya nanti masih nyangkut lagi nih. Ini nah ini kita lihat bro ya, ini udah ada spellingnya nih atau celahnya ya antara master rem dengan speedo. Nah aman ya bro ya. Nah ini kuncinya di situ bro. Nah kita lihat ada baut dan ada mur yang di tengahnya ya, baut ukuran 10 ya, murnya ukuran 12. Setelah itu kita pasangkan juga yang di sebelah kirinya bro, sama perlakuannya sebelah kanan. Kita kasih mur di tengah-tengahnya, mur ukuran 12. Bautnya kita kencangin sampai mentok ya bro ya, biar nanti nggak kendor ya. Nah fungsinya mur itu juga salah satunya nanti sebagai stopper ya. Kalau nggak kita kasih mur di bagian atasnya, nanti pada saat kena getaran atau guncangan dia akan bergerak ya bro ya. Nah kalau kalian ngerasa itu kurang rendah, tinggal nanti kalian tambahkan murnya. Kalau saya tadi kan cuma pakai 1 mur ya bro. Nah kalian bisa tambahkan pakai 2 mur atau 3 mur ya. Pastikan yang bautnya kencang dulu ya. Setelah itu baru kita setting bawahnya untuk murnya nanti, untuk kekencangannya ya bro ya. Kita kencangkan juga untuk mur yang di bagian bawah, tapi jangan terlalu kencang bro, kencangkan dulu pakai tangan ya. Baru nanti kita beralih yang ke sebelah
kanannya ya bro ya. Setelah kencang semua baru nanti kita kencangkan pakai kunci ya. Kita ulangin cara yang sama dengan yang posisi kiri tadi ya. Bautnya usahakan sampai mentok ya, baru nanti bagian bawahnya kita kencangkan untuk murnya bro. Kita tes ya bro ya, kita belokkan steeringnya ke kiri bro, mentok. Nah ini kita lihat apakah master remnya masih sangkut dengan speedonya ya bro ya. Kalau masih sangkut ya kalian tinggal kasih mur lagi ya. Kalau saya ini udah cukup nih ya, ini udah ada speleng atau celahnya antara speedo dengan master rem dan dengan bracketnya bro ya. Setelah itu, setelah tadi udah masuk, kita lepaskan kembali dan kita pasangkan untuk baut yang di selang remnya ya bro ya. Jangan terlalu kencang dulu, yang penting masuk ya, agar nanti bisa kita setting untuk posisinya pada saat si master rem udah nempel di stang ya bro. Setelah baut selang rem yang ke master rem udah terpasang, selanjutnya kita pasangkan untuk handle master remnya ke stangnya ya bro ya. Ini kalau baut bawaannya tadi kan pakai baut ukuran 8 bro, ini saya ganti juga pakai baut L yang ukuran 5 ya bro ya. Pokoknya kalau saya sebisa mungkin bisa dipakai baut L, saya kasih baut L ya bro ya. Kenapa? Agar nanti proses pengencangan dan terlebih adalah proses pengendorannya itu gampang ya bro ya, dan potensi untuk kerusakannya itu sedikit. Nah gitu kita setting untuk selang remnya, kita belok-belokkan jangan sampai si selang rem ini ada bagian yang terjepit bro ya. Kalau terjepit nanti ini kan pakai selang baja ya, beda dengan karet. Kalau karet dia lentur bro, bisa kembali ke bentuk semula. Nah kalau ini selang baja kejepit ya, nanti pasti penampangnya akan jadi lebih sempit ya bro ya. Nanti ujung-ujungnya proses pengereman kita akan jadi bermasalah bro ya, karena dimensinya menjadi berubah. Setelah oke semua, selanjutnya kita kencangkan ya bro ya, menggunakan baut L kunci ukuran 5 atau baut yang ukuran 8. Sambil kita cek ya bro ya, untuk posisi master remnya apakah sudah pas ya, tidak sangkut dengan bracket maupun tidak sangkut dengan speedonya bro. Setelah udah oke semua, baru kita kencangkan untuk handle master remnya ya. Nah kita lihat untuk penampakan posisi master remnya. Nah ini nggak sangkut ya bro ya, masih ada jarak walaupun sedikit dengan speedonya dan dengan bracket. Nah jadi aman ini bro, nggak tergesek-gesek lagi ya. Setelah oke semua, selanjutnya kita pasangkan untuk tabungnya ya bro ya. Kita kencangkan dulu. Setelah itu baru nanti kita pasangkan yang di sebelah kanan ya bro ya, di bracket dudukan untuk spion ya. Kalau Ninja RR kan dia ada fairing ya bro ya, jadi aman, langsung dipasang aja bautnya. Nah jikalau motor kalian itu tanpa fairing dan handle remnya itu dipakai untuk spion ya, nanti tinggal dijepitkan aja bro untuk bracketnya ya. Dijepitkan antara spion dan untuk dudukan spionnya ya bro ya. Nah ini posisinya udah oke ya bro ya, oke terpasang semua. Selanjutnya baru nanti kita setting untuk pengeremannya bro. Kita buka dulu bro untuk baut pengunci tabung minyak rem ya bro ya. Ini menggunakan obeng plus. Setelah terbuka baru kita lepaskan untuk tutupnya ya. Nah oli yang di minyak rem yang dipakai itu adalah minyak rem yang dot 3 atau dot 4 bro ya. Ini saya gunakan dot 3 aja ya bro ya untuk pengisian minyak remnya bro. Setelah minyak remnya terisi, selanjutnya kita pompa ya bro lewat handle rem yang di atas. Nah itu kelihatan ya, untuk gelembung-gelembung udaranya udah mulai keluar. Kalau kalian mau cepat sebenarnya bisa bro, kalian suntik aja di bagian kalipernya ya bro ya, itu cepat sekali nanti ya. Cuma di video ini nggak saya tunjukkan bro, agar prosesnya nggak terlalu lama ya. Nanti linknya saya tampilkan di bagian pojok kanan atas bro. Setelah itu kita lepaskan untuk handle gasnya ya bro, karena saya mau nyeting untuk buang udaranya lewat lubang pembuangan yang ada di atas ya. Kalau master rem yang biasa dia nggak punya lubang pembuangan bro, jadi hanya punya satu yang di bagian kaliper ya. Kalau di Nissin Radial itu dia punya lubang pembuangan juga yang di atas. Nah sekalian nanti kita bandingkan lebih cepat mana bro, kita buang udaranya lewat lubang yang di atas atau lewat lubang yang di bawah ya bro ya. Nanti kita cek bersama bro. Nah ini dia lubang pembuangan yang ada di master rem.
Ya, kita buka dulu bro untuk membuang udara. Gunakan kunci ring ya bro ya, jangan gunakan kunci pas biar nggak cepet dol ya bro. Pelan-pelan, sama kita kasih selang bro ya, agar nanti si minyak remnya itu nggak tumpah kemana-mana ya. Nah ini kita cek. Nah nanti kalau ada gelembung udaranya dia akan keluar lewat atas bro. Nah kita kunci sambil nanti kita pompa, kita kencangkan sampai benar-benar kencang bro. Nah cepet kan bro. Kalau kita pakai yang di bawah dia prosesnya agak lama ya bro ya. Kalau kita pakai lubang pembuangan yang di atas itu cepet. Nah setelah itu baru kita setting. Kalian terserah mau pakai settingan yang jauh atau dekat. Ini kan ada adjusternya bro ya. Nah ini kalau saya suka yang pendek ini aja bro ya. Setelah oke untuk pengeremannya, selanjutnya kita pasangkan kembali bro untuk handle gasnya ya. Enak ya bro ya, jauh sekali dengan pengereman punyanya Ninja RR ya. Kalau kalian ketahui yang punyanya Ninja RR itu kan dalam bro, udah dalam nggak pakem lagi ya. Kalau ini tadi tuh kita lihat sendiri ya, sedikit aja untuk jarak pengeremannya, tapi dia lebih pakem ya daripada punyanya Ninja RR. Jadi lebih responsif. Kalau kalian nanti bermain dengan kecepatan tinggi udah nggak takut-takut lagi bro ya, karena pengereman kalian sudah bagus ya. Oh ya bro, sebagai tambahan informasi, si Master Rem Nissin Radial ini dia mempunyai mempunyai diameter untuk piston adalah 16 mili ya. Jadi cukup besar bro ya. Kalau yang aslinya kan punyanya Ninja RR itu ya, dia bentuknya masih aksial dan diameternya hanya 12 mili. Jadi sangat jauh sekali bro untuk performanya ya. Kita pakai Nissin Radial dibandingkan dengan Master Rem bawaannya Ninja RR. Dan Master Rem Nissin Radial ini masih mampu bro kalau nanti kalian mau upgrade untuk ganti kaliper ya, kaliper sampai 6 piston pun ini si Master Rem Nissin Radial ini masih mampu ya bro ya, karena dia tadi diameternya besar. Nah seperti kita ketahui bersama, kalau kita mengupgrade pengereman, yang pertama kita upgrade adalah selang rem. Setelah selang rem baru Master Rem, selanjutnya kaliper atau disnya bro. Jangan sampai kebalik ya bro ya, kalau kebalik nanti pasti akan bermasalah bro untuk pengereman kita. Setelah oke, selanjutnya kita isikan kembali ya bro ya untuk minyak remnya sampai batas garis, jangan kelebihan juga biar nggak tumpah. Nah setelah sesuai baru kita tutup kembali ya bro untuk tabung minyak remnya. Kita kunci menggunakan baut plus tadi ya. Nah ini ya bro ya, penampakan untuk Master Rem Nissin Radial ya bro ya. Jadi untuk pergantian part di Master Rem ini bukan sekedar abal-abal atau hanya untuk gaya-gayaan ya bro ya, tapi memang sebagai upgrade untuk pengereman. Nah ini ya, nah, pendek kan bro, kalau sebelumnya dia dalam tuh, dan ini udah pakem nih bro. Kalau kalian ngerasa kurang jauh, nanti kalian bisa klik aja untuk adjusternya ya, bisa kalian atur sendiri. Nah kita belokkan mentok ke kiri, kita setting, kita lihat apakah mentok atau tidak ya bro ya. Kalau kalian ngerasa mentok, tambahkan lagi untuk mur yang di bagian bawah yang di speedonya tadi ya. Nah itu bro tutorial dari saya. Jangan lupa buat saudara-saudaraku yang belum subscribe channel saya, bisa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian ya bro, agar channel ini makin berkembang dan kalian semua tidak ketinggalan update informasi dari saya. Oke, dari saya cukup sekian bro. Jangan lupa bahagia dan salam damai.